Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farahat dengan NIM 174. Kali ini saya akan membuat video terkait tutorial menggunakan Acrobat Online. Oke, jadi di sini adalah menu tampilan awal di Acrobat Online-nya. Di sini kita sudah punya soalnya di sini nama perusahaannya itu adalah PT Giant Manufacturing Tbk. Di sini kategori usahanya itu juga distribusi. Kemudian tanggal mulainya ini yaitu adalah tanggal 31 Desember 2023. Karena dia awal mulanya itu tanggal 1 Januari 2024. Jadi di sini 2023. Oke. Metode biaya persediaan yang digunakan adalah metode rata-rata atau average. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di bagian ini kita nonaktifkan aja checklistnya karena kita juga punya data sendiri. Oke, kemudian kita tunggu. Hmm, Oke, oke, jadi setelah kita mengisi di bagian awal tadi, nanti tampilan Ikirat Online bakal seperti ini. Di sebelum kita menginput saldo awal, kita lihat dulu ke bagian kebijakan perusahaan ini ada apa aja. Oke, jadi di sini itu terdapat eh, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan mata uang SGD. Jadi sebelum kita menginput saldo awal, kita tambahkan dulu mata uangnya. Kita ketik aja segini Singapura, kemudian kita simpan. Oke, kita cek apakah sudah masuk. Oke, sudah. Kemudian di sini itu terdapat gudang yang dimiliki perusahaan itu ada dua, yaitu toko dan gudang. Jadi kita ini dulu, kita tambahkan dulu jumlah gudangnya. Oke, di sini ada toko dan juga gudang. Oke. Maaf, di sini laptopnya juga sambil di charge. Jadi rada ini. Oke, sebentar. Oke, sudah. Kalau sudah, kita cek dulu apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita cek lagi ada di sini itu juga ada untuk di bagian daftar aset tetap nanti. Di situ ada akun-akun yang belum kita daftarkan. Jadi kita daftarkan dulu terlebih dahulu ke bagian aset tetap. Kemudian untuk kategori aset tetap ini kita tambahkan di mana ada gedung, terus ada tanah, dan juga ada peralatan. Oke. Kemudian juga untuk di bagian pengaturan ini, preferensi ini, kita juga harus lengkapin dulu ini data-data perusahaannya. Oke. Kemudian di sini untuk alamat gitu ya.
kita ini jangan lupa untuk kode pose juga. Nah, kalau sudah kita ke bagian fitur-fitur ini. Nah, di bagian ini juga kita harus samakan semua. Apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaannya atau belum? Kalau sudah semua, kita simpan. Oke. Jadi kalau sudah semua, kita jadi boleh untuk input saldo awal. Di sini yang pertama itu yang kita akan input adalah di bagian daftar akun ya. Jadi ke menu akun perkiraan, kemudian pencet yang warna hijau, import data, import dari Excel. Oke. Kemudian kita cari datanya di sini. Udah ada filenya ya. Oke, kita masukkan, kita unggah. Kemudian kita pencet lanjutkan. Nah, di bagian sini, jangan lupa untuk kita pencet checklistnya ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai, data berhasil diproses, kita tutup. Kemudian kita lanjut untuk ke import data pemasok. Oke, kita masukin, kita unggah, kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk selalu checklist. Oke, oke, udah berhasil. Lanjut untuk ke daftar pelanggan. Kita masukkan, kita unggah. Oke, jangan lupa di checklist dan lanjutkan. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk ke daftar barang. Sini kita unggah, kita lanjutkan, kemudian kita checklist. Oke, lanjutkan. Oke, jadi eh, kita masukkan dulu untuk semua data-datanya sebelum kita melakukan transaksi-transaksi berikutnya. Oke, dan yang terakhir di sini untuk daftar aset tetap. Daftar aset tetap ini, kita ke menu aset tetap, kemudian kita pencet aset tetap, kemudian kita ke garis hijau ini, kemudian kita import data, import dari Excel, kemudian kita masukkan filenya. Oke, kita lanjutkan. Dan di sini itu adalah isi dari file daftar aset tetap itu sendiri. Ini nanti bentuknya bakal seperti ini, kurang lebih. Oke, kita lanjutkan. Oke, data sudah berhasil semua. Kalau sudah, kita jangan lupa untuk tutup buku dulu. Tutup buku akhir bulan. Karena di sini kita sudah memasukkan ininya, file-filenya. Untuk tahun 2023, di bulan Desember kita tutup buku dulu. Oke, oke sudah berhasil. Kemudian coba kita cek. Nah, di sini proses akhir bulannya udah berhasil. Kita tutup. Nah, jadi kurang lebih untuk bagian input saldo awal seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk ke transaksi yang tanggal pertama. Di sini transaksi di tahun 2024 ini, bulan Januari dimulai dari tanggal 2 Januari. Di tanggal 2 Januari ini, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Oke. Untuk bagian ini, kita ke menu pembelian, kemudian, eh, sorry, kita ke persediaan, kemudian kita permintaan barang. Di sini kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian kita masukkan sini. Oke.
Kemudian kita masukkan lagi tanggalnya, jangan lupa. Udah benar. Hmm. Oh, sorry, untuk tanggal ini yaitu tanggal 3 Januari 2024. Oke, ini di sini. Segini dulu tanggalnya. Oke, mau di kita masukkan dulu semuanya. Sorry. Oke, kita pastikan tanggal sudah sesuai, jumlah kuantitas juga sudah sesuai. Kalau sudah, kita simpan. Nah, oke, untuk tanggal berikutnya, yaitu tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada Merida dan Specialized Vehicle dengan detail berikut. Oke, jadi untuk ini kita ke bagian pembelian, kemudian ke bagian pesanan, pesanan pembelian, kita masukkan misalnya Merida. Kemudian tanggal lain jangan lupa. Kemudian kita ambil dari permintaan. Kemudian di sini kita pilih JNDV, eh, terus Giant Trans E Plus, dan Step Through yang di checklist. Oke, tiga itu. Kemudian di sini kita masukkan alamat, jangan lupa. Dan di sini tanggal pengirimannya yaitu tanggal 4 Januari 2024. Oke, kalau udah semua kita simpan. Kemudian untuk yang bagian specialized vehicle, di sini kita masukkan specialized vehicle tanggal 3 Januari. Kemudian kita ambil permintaan. Oke, di sini kita lanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk masukkan alamat dan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 4. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian kita lanjut untuk tanggal 4. Di sini perusahaan menerima barang dari pesanan Merida Industri. Barang dikirim adalah sekian dengan note dilakukan dengan mobil box dan barang dimasukkan ke toko. Oke, jadi untuk tanggal 4 ini kita ke pembelian, kemudian ke penerimaan barang, kemudian kita cari Merida Industri tanggal 4. Sorry, benar tanggal 4.
Kemudian di sini nomornya ini adalah sekian 45768. Kemudian di sini kita ambil dari pesanan, kita lanjutkan. Di sini gudangnya kita ubah ke toko semua. Kemudian di sini pengiriman. Di sini kita cari dulu, di sini menggunakan mobil box. Kita tulis dulu mobil box. Kemudian kita simpan. Kemudian kalau sudah semua kita simpan. Nah, yang berikutnya untuk tanggal 5 Januari, di sini perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya kepada spesialis vehicle. Oke, jadi yang ini kita ke menu pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Di sini kita ke specialized vehicle, masukkan tanggalnya tanggal 5. Kemudian di sini kita ambil dari pesanan. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, di sini itu kirim menggunakan mobil box. Jadi di sini mobil box. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan. Kemudian di sini gudangnya itu adalah gudang toko ya. Kita ubah ke toko. Kemudian kalau udah semua, kita simpan. Oke. Di sini untuk tanggal 6 itu perusahaan melunasi hutang kepada Merida untuk nomor faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri. Oke. Jadi untuk tanggal 6 itu kita ke menu pembelian, ke pembayaran pembelian. Ini kita cari Merida. Di sini itu eh, kita ambil, sorry, di sini menggunakan Bank Mandiri DR. Dan kita ambil yang ini, tulis tanggalnya jangan lupa, yaitu tanggal 6. Dan kalau sudah di ini menggunakan transfer, cek dan giro. Kita masukkan dulu di sini nomor ceknya. Kemudian untuk dan jatuh temponya itu tanggal 16. Oke, oke, kalau sudah, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian untuk tanggal 8, di sini perusahaan menerima tagihan dari Merida Industri atas penerimaan barang tanggal 4 Januari, nomor faktura sekian, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu PT Express Lancar Jaya. Kemudian untuk perusahaan ini membuat asumsi atas biaya angkut tersebut sebesar 1.100.000. Biaya ongkos angkut ini akan nambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke PT Express. Oke. Jadi untuk tanggal 8 Januari ini kita ke bagian pembelian, kemudian ke pemasok. Kita tambahkan dulu di sini adalah PT Express Lancar Jaya. Kemudian tipenya ini adalah perusahaan. Oke. Kalau sudah kita simpan. Kemudian kita lanjut ke untuk faktur pembelian. Jadi di sini Merida, hmm,
Oke, tanggal 8. Kemudian kita ke bagian ini, kita ambil dari sana. Oke, sebentar. Oke, dari penerimaan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di bagian ini kita isi juga nomor faktur yang baik. Nah, kemudian di sini kita ke bagian ini. Di sini adalah menu biaya lainnya. Di sini kita tulis beban angkut pembelian. Kemudian di sini kita pencet ya karena ada. Kemudian kita cari dulu tadi PT Express Lancar Jaya dan masukkan nominal 1.100.000. Oke. Kalau sudah kita kita isi. Oke, kita simpan. Kemudian untuk tanggal 9, di sini perusahaan menerima tagihan atas PT Express Lancar Jaya. Eh, Kemudian nomor faktur PT Express Lancar Jaya adalah sekian dan nilai yang ditagihkan sebesar 1.200.000. Oke, jadi untuk tanggal 9 ini kita ke menu faktur pemilihan tetap. Kemudian kita cari di sini PT Express Lancar Jaya. Nah, kemudian kita tuh ke bagian ini. Di sini itu, sorry, bukan. Kita ambil ke biaya pembelian. Sini, dan lanjutkan. Nah, nanti masukin di bagian sini. Di sini kita ganti ini menjadi 1.200.000. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Oh, sorry. Di sini ada nomor fakturan. Lupa. Jangan lupa untuk masukkan nomor faktur. Ini kalau sudah kita simpan. Nah, kemudian untuk di tanggal 10-nya, perusahaan melakukan deposit kepada Track Bicycle Corporation sebesar 50.500.000 dengan nomor invoice sekian, membayarkan dilakukan transfer. Deposit ini akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke, jadi untuk tanggal 10 itu kita ke menu pembelian, kemudian ke uang muka pembelian. Di sini kita cari Track Bicycle Corporation. Sebentar. Kemudian di sini itu uangnya sebesar 50.500.000. Kemudian kena pajak. Kita masukkan di sini. Oke, kalau sudah nomor faktur juga kita masukin. Kemudian kita proses pembayaran. Oh, sorry. Untuk ini
Tadi, oke, oke. Untuk ini tadi, kita pilih ini menggunakan Bank Mandiri DR. Sini sama tanggalnya tanggal 10. Kemudian kita ambil menggunakan metodenya adalah transfer bank. Sini transfer bank. Kalau sudah kita simpan. Kemudian untuk tanggal 11, sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Trade Bicycle dengan detail sebagai berikut. Oke, di sini kita melakukan pesanan pembelian untuk tanggal 11 kepada Trade Bicycle. Kemudian di sini kita input datanya dulu. Kemudian harga satuannya di sini 3.200.000. Kita lanjutkan. Di sini Rubex 12. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kemudian ini saldo 10 juta. Kemudian untuk ini ikhlas 9.300.000. Dan yang terakhir kuantitasnya 11, harganya 6.450.000. Kalau sudah semua di sini, jangan lupa untuk masukkan alamatnya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian untuk tanggal 11, untuk tanggal 12-nya, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11. Oke, atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Oke, jadi untuk tanggal 12 ini, kita ke menu pembelian, faktur pembelian, kita cari pemasoknya, track bicycle, tanggal 12. Sini kita ambil uang kon, sorry. Di sini ambil dari pesanan tanggal 11. Kemudian dimasukkan ke gudang. Jangan lupa masukkan nomor invoice atau nomor faktur. Di sini invoice-nya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Kita input untuk uang mukanya. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke. Kemudian untuk tanggal 13 Januari, perusahaan meretur 2 unit barang
JNDV yang dibeli dari Trek Bicycle Corporation. Oke. Jadi ini kita akan menu pembelian, terus retur pembelian, kita masukkan ini ya, Trek Bicycle tanggal 13. Oke. Kemudian ini di faktur. Sini kita pilih invoice nomor 2024 tahun nomor 10. Oke, yang ini. Kemudian ini kita ambil Indian Devi. Jadi kita checklist Indian Devi. Kemudian sorry, ini kita ganti kuantitasnya menjadi satu. Sorry, dua karena dua yang di retur. Oke, kalau sudah kita lihat gudangnya, gudang benar-benar. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, berikutnya untuk tanggal 13 ini perusahaan melakukan penginputan nomor faktur. Oke, jadi untuk penginputan nomor faktur ini kita ke menu ini Smart Link Text, kemudian ke penomoran faktur pajak, kemudian kita masukkan nomornya. Ini kalau sudah kita simpan. Nah, berikutnya untuk tanggal 13 lagi, di sini perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada perusahaan Scott Sports SA dengan rincian sebagai berikut. Oke, berarti di sini untuk tanggal 13 kita ke menu penjualan, kita ke penawaran penjualan, kita cari di sini Sport SA tanggal 13. Dan kita masukkan barang di sini, kita masukkan kuantitasnya dan kita pastikan kalau harganya sudah sesuai ya. Di sini sebentar sedikit lagi. Oke, pastikan kalau semua sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kalau sudah kita lanjut untuk transaksi tanggal 15 Januari. Di sini perusahaan menerima pesanan penjualan dari Scott Sport 8A dengan nomor PO sekian atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Januari. Estimasi pengiriman tanggal 16 Januari. Atas pesanan ini, Scott Sport 8A memberikan uang muka sebesar 90 juta. Pembayaran dilakukan transfer. Oke. Untuk tanggal 15 ini berarti kita melakukan ke penjualan, kemudian ke uang muka. Kemudian di sini kita cari dulu. Oke, masukkan tangannya. Kemudian di sini ntar kita masukkan nomor PO-nya.
Oke, sebentar. Sorry, sebenarnya kita nggak langsung ke sini. Jadi kayak tuh tanggal 15 ini itu kita ke pesanan dulu ya, ke pesanan penjualan. Ini kita ini. Nah, dari sini kita ambil dulu penawaran. Kemudian kita masukkan nomor PO-nya. Ini. Kemudian kalau sudah kita lanjut ke proses uang muka. Nah, jadi kita ke pesanan penjualan dulu, baru ke proses uang muka penjualan. Nah, di sini uang mukanya itu adalah 90 juta. Oke. Kemudian tanggal fakturnya kita samakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke proses pembayaran. Bayarannya menggunakan Mandiri DR, tanggalnya kan, oh, sorry. Ini tadi itu tanggal 15 Januari 2024. Oke, kita ke proses. Oke, ini kita, oke ini udah benar. Oke, Mandiri DR, kemudian ini di transfer. Oke, nah kalau sudah kita simpan. Kemudian untuk tanggal 16 Januari, perusahaan mengirimkan barang kepada Scott Sport SA atas pesanan penjualan. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Oke, berarti untuk tanggal 16 ini kita ke menu penjualan, pengiriman pesanan, kita cari Sport SA, terus tanggal jangan lupa. Kemudian pengiriman menggunakan mobil box. Sini kita mulai dari pesanan. Hmm, Di sini itu untuk JND Robek, sistem jumper itu dari gudang. Kemudian sisanya itu dari toko. Kita cek, ini udah benar. Ini kita ganti jadi di toko. Ini toko dan ini toko. Oke, kalau sudah cek. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian untuk tanggal 19 ini, perusahaan melakukan penagihan pada Scott Sport SA atas pengiriman tanggal 6. Oke, untuk tanggal 19 ini, kita masuk ke menu faktur pembelian. Faktur penjualan, sorry. Sport SA, tanggal 19 Januari. Kemudian kita ambil dari pesanan. Sorry, dari pengiriman. Kemudian di sini itu ada nomor fakturnya atau nomor invoice.
Karena di sini ini kita matikan aja, kemudian kita isi manual. Ya. Jadi kalau sudah, kemudian kita simpan. Oke, kalau sudah, kemudian kita lanjut untuk tanggal 20. Jadi di tanggal 20 ini perusahaan menerima barang klaim rusak dan bergaransi dari Sport SA atas penjualan invoice nomor berikut. Dengan nama barang yaitu Specialized System Jumper sebanyak 1 unit, barang tersebut dimasukkan ke gudang barang klaim yang diterima ditampung di akun sementara persediaan barang klaim. Oke, untuk ini berarti kita sebentar. Oke, kalau ini berarti kita lanjut ke ini ke preferensi dulu. Kemudian kita nyalakan fitur klaim pelanggan. Oke, kita masukkan klaim pelanggan. Kemudian kita ke menu faktur penjualan. Sorry, maaf. Ke menu klaim pelanggan. Terus ini terima barang. Ciri pelanggannya adalah ini. Tanggalnya jangan lupa. Tanggal 20. Kemudian di sini kita cari setengah jam. Sebanyak 1 unit. Ininya gudang. Sudah benar. Kemudian, oh sorry, sorry, sorry. Jadi sebelum kita ini, kita itu ke preferensi. Oke. Kemudian ke akun perkiraan. Nah, nanti di persediaan ini kan ada persediaan klaim. Nanti ini kita masukkan, kita tambahkan di sini harusnya itu ada persediaan barang klaim. Karena di sini belum ada. Jadi kita ke menu ku besar. Di sini kita tambahkan secara manual persediaan per barang 1124. Di sini namanya adalah persediaan barang klaim. Oke. Oke, kalau sudah kayak gini, kita simpan. Kemudian di bagian preferensinya tadi, kita tambahkan ini persediaan barang klaim, kita simpan. Oke, baru kita lanjut ke klaim pelanggan. Di sini kita terima barang dari Scott Sport SA tanggal 20, yaitu stang jumper banyak 1 buah, gudangnya adalah gudang. Oke, kemudian kalau sudah kita simpan. Kemudian untuk tanggal 21-nya, perusahaan mengirimkan specialized sum jumper sebanyak 1 unit baru eh, pada Sport SA. Karena masih dalam garansi, berarti ini kita kirim barang. Pilih. Oke, tanggal jangan lupa, tanggal 21. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian untuk tanggal 20 lagi, sini penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Oke, di sini berarti kita ke menu penjualan, ke faktur penjualan. Di sini kita ke pelanggan umum.
Hmm, oke, kemudian maaf di sini berarti kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 20 Januari. Kita masukkan satu-satu itemnya. Kita cek harganya, kita samakan kalau sudah terpilih. Kemudian ada ini tiga item ya di sini. Ini satu lagi itu so, di sini 5. Oke, kalau sudah di sini kita ke ini biaya angkut, sorry, ke bagian biaya lainnya. Di sini, sorry, oke, kita ke sini baru kita cari pendapatan lain-lain. Oke, pendapatan lain-lain, terus kemudian kita masukkan jumlahnya itu 1 juta. Lanjutkan. Kemudian kita proses pembayaran langsung karena di sini adalah tunai. Ini kita langsung Bank Mandiri IDR transfer tanggal aja lupa tanggal 20. Oke. Kalau sudah kita simpan. Oke. Kita lanjut untuk tanggal 21. Di sini 21 perusahaan menjual barang kepada perusahaan Bianchi. Uang atas penjualan ini diterima lebih dahulu. Lalu barang dikirim kemudian. Oke, jadi di sini itu eh Bianchi ini membeli barang ke kita, namun dia bayar di muka. Jadi sebelum kita melakukan transaksinya, kita ke preferensi, kita ke bagian fitur, pembuangan, kemudian nyalakan bagian faktur di muka ini. Kalau sudah kita simpan, baru kita ke faktur penjualan. Sini kita pilih perusahaannya, itu Bianchi, tanggal 21 Januari 2024. Kemudian ini kita masukkan. Oke, oke. Di sini ada yang terakhir ini. Oke, kalau sudah di sini kemudian kita langsung aja proses.
kita proses pembayaran. Sorry, sebelumnya ini kita checklist dulu sebelum kita lanjut ke proses pembayaran. Oke, jangan lupa di checklist. Oke, proses pembayaran. Oke, kalau sudah di sini Mandiri DR. Kemudian di sini transfer. Oke, kalau sudah kita simpan. Jadi jangan lupa untuk tadi itu di checklist terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses pembayarannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk tanggal 22 Januari. Di sini perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada Bianchi. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari toko. Oke, jadi di sini berarti kita ke menu penjualan, pengiriman pesanan ke Bianchi tanggal 22, pengiriman melakukan mobil box. Di sini kita ambil dari sana, sorry, dari faktur di muka. Kemudian semuanya kita pindah bahu gudangnya menjadi toko. Oke. Kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian di sini ada tanggal 22 Januari lagi. Di sini pembelian valuta asing dolar Singapura sebesar 315 US dollar, 315 dolar menggunakan Bank Mandiri DR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya admin sebesar 700.000 dimasukkan ke akun beban lain-lain yang ditanggung bank pengirim. Informasi nilai kursnya adalah 11.700. Oke, jadi untuk ini kita ke bagian kas dan bank, kemudian kita ke transfer bank. Di sini tanggal 22. Kemudian di sini kita cari dari IDR ke kas Bank Mandiri sendiri. Oke, di sini kursnya adalah 11.700. Hasil transferannya adalah oke, oke. Kemudian untuk ini di bagian ini, di sini beban lain-lain, di sini 700.000. Karena di sini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 700.000. Berarti ini ke bank pengirim. Udah. Kalau udah, berarti di sini kita simpan. Ini berikutnya kita lanjut untuk tanggal 23 Januari. Di sini itu tanggal 23 Januari perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan yaitu PT Baik-Baik Saja untuk memodifikasi produk berikut ini. Oke, jadi di sini ada specialized raw bakes dengan kuantitas 5. Kemudian ada biaya modifikasinya itu 3 juta. Diinformasikan barang diambil dari toko, akun biaya pesanannya itu persediaan dalam proses, kemudian tambahan PT Baik Baik Saja sebagai pelanggan baru. Oke.
Jadi sebelumnya kita ke penjualan, kemudian pelanggan. Di sini kita tambahkan dulu baik saja kategorinya itu umum, kemudian kita simpan. Kemudian kita ke sebentar, ke persediaan, kemudian pekerjaan pesanan. Di sini tanggal 23/3/2024. Dan di sini itu adalah special raw bakes. Oke, kuantitasnya 5. Kemudian ke sini kita cari beban operasional. Beban operasional lainnya tadi itu 3 juta. Kita lanjutkan. Hmm, oke, di sini akun persediaan dalam proses. Kemudian di sini kita baik-baik saja. Oke, kalau sudah, kalau sudah kita simpan. Oke, kemudian untuk tanggal berikutnya, eh, kan di sini juga ada pesanan tersebut diselesaikan ke produk berikut. Oke, di sini kita ke bagian persediaan barang dan jasa. Di sini kita bikin baru, namanya itu modified specialized bakes. Bentar. Kategorinya itu adalah food bake, persediaan, terus PPN yang kita nyalain. Kemudian harga satuannya itu 6.500.000. Oke. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya. Kemudian kita lanjut untuk transaksi tanggal 24. Di sini menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus dari pelanggan atas transaksi pesanan tanggal 23. Diselesaikan ke produk berikut ini. Nah, atas produk ini, perusahaan langsung mengirim barang sekaligus tagihan. Oke, jadi untuk ini kita ke sini, kemudian kita ke faktor penjualan. Sini kita ke sini kita ke sama-sama. Di sini untuk lima, kemudian ininya di toko, diskon nggak ada, kemudian
Di sini kita lanjutkan. Kemudian di sini ini disamakan tanggal 24, 24. Kemudian pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, jadi eh, tadi kita nggak langsung ke faktur penjualan. Jadi sebelum ke faktur penjualan kita harus menyelesaikan dulu tadi ya yang pengerjaan pesanan khususnya. Jadi karena masih menggantung, jadi kita ke bagian ketersediaan, kita menyelesaikan pesanan di sini. Jadi di sini untuk tanggal 24 Januari, nah di sini kita ambil dulu, kemudian sini kita pilih modified special scope pack. Di sini kuantitasnya 5 100 dari gudang toko. Oke, di sini lanjutkan. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita baru ke penjualan, ke faktur penjualan. Nah, di sini untuk tanggal 24 ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Baik-Baik saja. Cari ke PT Baik-Baik saja. Kemudian di sini kita cari Robek. Di sini itu ada 5 dari toko. Kemudian nggak ada diskon, kita lanjutkan. Di sini pengirimannya menggunakan mobil box. Mungkin tanggal pengirimannya 24. Kita samakan. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Nah, jadi untuk tanggal 24, transaksi tanggal 24 Januari ini kurang lebih seperti itu untuk cara mengerjakan transaksinya. Oke, kita lanjut untuk tanggal 25. Oke, untuk berikutnya itu tanggal 31 Januari. Sorry, maaf. Berikutnya untuk tanggal 25 Januari. Tanggal 25 Januari ini adalah perusahaan melakukan pembelian aset tetap dengan informasi sebagai berikut. Di sini namanya adalah aset Panasonic. Nah, untuk pembelian aset ini, perusahaan membayarkan 5 juta dari Bank Mandiri dengan metode transfer dan sisanya akan dibayarkan 30 hari ke depannya. Oke, jadi untuk ini kita bisa ke menu pembelian, kemudian langsung ke faktur pembelian. Oke, di sini pemasoknya itu adalah PT Multidigital Indojaya. Karena di sini belum ada, jadi kita bikin baru dulu. Sini ke pembelian, ke pemasok, kemudian. Oke, kemudian langsung kita simpan. Oke, kita cari di sini PT Multidigital. Kemudian tanggalnya tanggal 25 Januari 2024. Di sini kita pembelian aset tetap. Oke, kemudian namanya adalah AC Panasonic. Kemudian kuantitasnya itu 3 unit dengan harga sebentar, 5 juta.
Di sini VPN yang kita matikan karena di sini sudah termasuk VPN ya, udah include VPN dan kita simpan. Kemudian di sini nomor fakturnya kita masukkan. Oke, kalau sudah kita proses pembayaran. Di sini menggunakan Bank Mandiri DR, kemudian di sini transfer bank, kemudian tanggalnya jangan lupa diganti, dan kita simpan. Oke, sudah. Oke, kemudian di sini itu untuk kita melengkapi datanya, kita ke menu aset tetap. Di sini harusnya udah ada, nah ini. Karena yang lain udah di checklist, dan ini belum, jadi kita harus lengkapin dulu data-datanya. Oke, di sini metode penyusutannya garis lurus. Kemudian akun asetnya adalah peralatan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian ini akun beban penyusutannya adalah beban penyusutan peralatan. Kemudian kuantitasnya 3, umur asetnya 5 tahun. Kemudian kemudian eh sini kategori asetnya itu adalah peralatan. Yang di sini pajaknya kita aktifkan. Kategori pajaknya ini sesuai yang tadi garis lurus. Oke. Kalau sudah semua, di sini tanggal belinya, oke dah, kita simpan. Oke, kemudian kita cek. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk transaksi tanggal 31 Januari, di mana perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2024. Oke, jadi untuk ini kita ke daftar laporan dulu. Kita harus lihat dulu PPN masukan dan keluarannya. Di sini kita tulis sampai tanggal 31 Januari 2024. Di sini, oke, mungkin sebelum kita ke PPN ini, kita ini dulu kali ya. Kita ke pencatatan biaya asuransi dulu. Jadi kita ke ini dulu, ke asuransi ini. Sebentar. Ini per tanggal 31. Ya. Kalau di sini itu yang asuransinya itu, asuransi dibayar di muka adalah 12 juta. 12 juta. Jadi 12 juta dibagi 12 bulan adalah 1 juta. Jadi untuk asuransinya adalah itu 1 juta. Di sini untuk tanggal tanggal ini adalah beban asuransi
sebesar 1 juta di debit. Ada asuransi biar dibuka. Sebesar 1 juta di kredit. Oke. Dan kita simpan. Nah, oke. Berikutnya itu untuk pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Dengan menggunakan Bank Mandiri nilai biaya. Oke. Untuk ini kita ke menu kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Sini Bank Mandiri DR, tanggalnya tanggal 31/2024. Oke. Di sini itu coba kita ketik listrik. Oke, ada. Sini sebesar 3.740.000. Oke, kita lanjutkan, kemudian kita simpan. Oke, yang terakhir baru kita ke rekonsiliasi PPN, pasukan dan PPN keluaran. Oke, jadi kita ke menu daftar laporan, kemudian kita cek di neracanya. Di sini kita tulis aja 31 Januari 2024. Oke, di sini PPN masukan. Sorry. PPN masukannya adalah 47.661. Oke, sebentar. Kita catat dulu di notes. Rp41.661.900. Oke. Sedangkan PPN keluarannya adalah 100 juta 1.326.500. Oke, berarti di sini adanya hutang bayar atau eh, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Oke, kita hitung dulu kalkulator sebentar. Ini kita hitung dulu. 47.661.900 dikali 100 juta. Ini dinilai lima tiga. Oke. Kemudian kalau sudah selesai menghitung, kita lanjut ke bagian jurnal umum. Di sini per tanggal 31 Januari 2024. Di sini berarti kita di sini berarti kita PPN keluaran debit sebesar tadi berapa? 100 juta 101.326.500. Kemudian di sini PPN masukannya sebesar 47.661.900.
Oke, kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah kita sorry, PPN kurang bayar. Sini PPN kurang bayar adalah 53.664.600. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya. Oke, di sini semua transaksi sudah selesai. Kemudian kita tinggal membuat laporan keuangan aja. Sebelum membuat laporan keuangan, kita tutup dulu, tutup buku proses akhir bulan. Di sini kita ke proses akhir bulan, bulan Januari 2024. Di sini nilai kursnya itu 11.858. Oke, kita simpan. Nah, kemudian kita simpan. Oke, kita lihat dulu. Oke, berhasil. Kita cek. Oke, sudah ya. Jadi dengan begini kurang lebih kita sudah selesai menyelesaikan satu rangkaian transaksi selama 1 bulan, kurang lebih kayak gitu, dan sisanya kita tinggal buat laporan keuangan aja. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau mungkin kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.